Pusaka Temuan tidak selalu pusaka Kabudan. Kenapa Sungai Berantas itu sampai detik ini masih tidak pernah habis? Yang perlu kita gali tentang sejarah, entah dari pusaka, candi, ataupun peninggalan peradaban kuno di Nusantara Indonesia. Jalak Sumlang Gandring itu adalah pusaka andalan Raja Majapahit. Mulai Raja pertama, Raden Wijaya, itu adalah pusaka yang diwariskan untuk Kerajaan Majapahit dari Kerajaan Singhasari. Ini pusaka yang sangat luar biasa, saudaraku. Anda lihat pasikutannya, bentuk looknya, lebar, besar, panjang di atas 40 cm. Ini bukan cuma sekedar pusaka tindih, tapi pusaka kepemimpinan untuk memimpin sebuah masa yang cukup besar. Pusaka dapur-dapur naga memang diperuntukkan hanya untuk kasta golongan bangsawan yang memiliki wilayah untuk pemimpin. Naga adalah simbol kepemimpinan, pengayoman. Ada pamor udan mas di keris Temuan, paksinya kotak. Rahayu, 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 salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Kali ini saya sedang berada di situs Benteng atau Biting di kota saya sendiri di Lumajang, Jawa Timur. Situs ini adalah situs tua sejak era Mojopahit, saudaraku. Ya. Situs ini dulunya sangat besar, sangat luas. Benteng ini membentang hampir menyelimuti Kerajaan Lamajang yang sekarang menjadi kota Lumajang ya. Kalau Anda browsing cari info di internet, di Wikipedia itu ada. Jadi kalau tidak salah 1.700 meter persegi apa 17.000 meter persegi panjangnya situs Benteng ini. Ini dulu benteng yang sangat besar. Sejak era raja penguasanya di sini adalah Arya Wiraraja yang menjadi pendamping sekaligus penasehat raja pertama Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Raden Wijaya. Ya, jadi Arya Wiraraja makamnya di dekat sini. Kita tadi sudah dari makamnya, sekarang kita berada di salah satu situs bentengnya. Kalau menurut beberapa cerita-cerita masyarakat sekitar di sini, banyak kejadian di luar nalar maupun daya magis yang terkandung di kota Lumajang ini. Kalau kita bahas panjang, saudaraku. Nah, cuma kali ini saya mau membahas pusaka Temuan yang kita bahas. Pusaka tangguh-tangguh tua, kasepuan, minimal dari Mojopahit hingga ke atas ke era Singhasari, Kediri, sampai Medang. Beberapa pembahasan saya di video saya sebelumnya bisa Anda cek di link deskripsi, bisa Anda lihat untuk menambah wawasan tentang keris Temuan ataupun keris Kabudan. Ya langsung saudaraku ya, karena ini kita bahas untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman teman-teman perkerisan di seluruh Indonesia. Yang pertama kita bahas ini pusakanya, warangkanya baru kita buatkan, saudaraku, baru saya buatkan, baru selesai. Warangkanya sandang walikat.
Nah, ini pusaka temuan berantas di tahun 2023 tahun ini, saudaraku, yang sudah saya cuci bersih, sudah saya buatkan warangka. Untuk yang bisa kita ambil di sini pelajaran tentang patinasi maupun karakteristik besi pusaka era Kabudan. Ada dokumentasi patinasi ketika awal didapatkan pusaka ini temuan sungai berantas di daerah Jombang Kediri ya, antara daerah Jombang Kediri, lebih dekat dengan Kediri. Dokumentasinya saya cantumkan di video ini untuk apa? Untuk Anda teman-teman memahami bagaimana sih patinasi temuan sungai yang original. Nah, karena patinasi sama temuan sungai Bengawan Solo di Jawa Tengah dengan berantas di Kediri dengan Sungai Musi di Palembang itu berbeda patinasinya, dan karakter material besinya juga berbeda. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita harus memahami jenis material, jenis patinasi di setiap temuan daerah itu berbeda. Dan juga yang dinamakan pusaka temuan itu tidak semuanya tus. Ada juga pusaka temuan yang sekarang marak di sosial media atau di teman-teman, pusaka tanduran ataupun tanaman. Yang dimaksud tanduran, pusaka kamardikan sengaja ditanam di sungai, nanti setelah berapa bulan dipanen. Tetapi tetap bisa kita pelajari dan bisa kita bedakan, materialnya tidak sama, saudaraku, materialnya tidak sama. Kemudian ini secara objektif ya, patinasinya pun juga tidak sama. Yang ketiga, soal rasanya juga berbeda, saudaraku. Patinasi buatan itu juga berbeda lagi. Kita di sini bahas yang ori-ori dulu saja. Meskipun yang tidak ori juga bisa kita cantumkan, literasinya kita lihat. Nah, karena banyak teman-teman yang keblondrok beli pusaka temuan, ternyata setelah dibuka patinasinya patinasi buatan. Ternyata setelah dibuka kerisnya ada yang keris kamardikan, ada yang proses. Nah, pusaka temuan tidak selalu pusaka Kabudan. Pusaka Mataram yang dilarung di sungai mungkin tahun berapa, tahun 90, tahun 80 ada orang itu sistem larung. Itu juga budaya, ada budaya kita ketika pusaka itu sepertinya tidak sesuai dengan pemiliknya. Entah bapak ini punya anak, bapaknya punya pusaka, bapaknya meninggal, anaknya tidak berani merawat, kadang dilarung, dibuang di sungai, kadang di laut. Nah, akhirnya ditemukan sama teman-teman pencarian, ternyata setelah dibuka Mataram, ternyata setelah dibuka Mojopahit, banyak. Nah, jadi tidak semua pusaka temuan itu Kabudan. Pusaka Kabudan memiliki ciri-ciri tertentu, material besinya, pasikutannya, paksinya kotak, seperti itu. Pusaka Kabudan juga kadang ada metuk, kadang tidak ada metuk, tidak selalu semua menggunakan metuk. Tapi kebanyakan biasanya ada metuk, entah itu metuknya besi aja atau metuk perunggu seperti ini metuk perunggu. Jadi untuk pusaka temuan, ayo kita belajar, kita sharing-sharing, jangan mudah mengeklaim semua pusaka temuan itu tanduran, palsu. Tidak bisa Anda mengklaim seperti itu. Di tahun ini pun 2023 ada candi yang sedang dievakuasi di Jawa Tengah. Ada beberapa candi yang baru saja ditemukan. Sedangkan itu candinya ternyata setelah diteliti struktur batunya, struktur ukirannya, reliefnya itu diperkirakan era Medang. Maka dari itu di Indonesia ini masih banyak sejarah yang perlu kita gali tentang sejarah, entah dari pusaka, candi ataupun peninggalan peradaban kuno di Nusantara Indonesia. Yang belum ditemukan juga masih banyak. Dan itu masih menjadi misteri, kita gali, kita cari. Apalagi pusaka. Belum semua pusaka di era itu sudah ditemukan, belum. Masih banyak pusaka sebagai artefak peninggalan leluhur kita yang baru-baru saja ditemukan. Karena alam ini juga adanya Gunung Merapi, adanya bencana alam itu juga menggerus. Ibaratnya Anda tahu hewan dinosaurus, banyak fosil-fosil dinosaurus yang juga ditemukan berapa juta tahun yang lalu, padahal itu juga baru ditemukan beberapa tahun
tahun-tahun berapa, karena terpendam, karena adanya bencana alam, erupsi gunung, akhirnya tertutup. Banyak juga candi yang seperti itu, apalagi pusaka juga seperti itu, banyak yang terpendam karena alam, ataupun karena kenapa Sungai Berantas itu sampai detik ini masih tidak pernah habis. Entah di situ perunggu, pokoknya isinya artefak, entah uang gopong, entah pusaka, karena di situ jalur perdagangan pusat dulu. Sejak era Medang, Jawa Timur, sampai Mojopahit, itu menjadi jalur masuknya perdagangan. Kapal Cina, kapal Eropa, kapal Arab, saudagar, masuknya lewat situ. Ada bawa barang yang jatuh, di situ juga ada pertempuran. Itu sebagai tanda bukti bahwa Nusantara ini, Indonesia itu sangat luar biasa. Jalur perdagangan, jalur utama. Dan itu menjadi rebutan para kerajaan-kerajaan terdahulu. Oke, kita bahas pusaka ini ya saudaraku ya. Ini akan saya share patinasinya temuan Sungai Berantas. Ini pusaka Kabudan. Kalau saya lihat ini sebenarnya melebar bilanya, kemudian mengecil, jadi dari bawah melebar mengecil godong pohung. Pamornya keleng. Kalau kita lihat dapurnya, di sini ada tikel alis, di sini ada tikel alis, di sini ada sogokan satu, ada pijetan. Inilah yang dinamakan keris dapur Jalak Sumelang Gandring. Kalau kita lihat dari kurusi besinya, yang sini sangat terkurusi, sedangkan yang sini sangat licin. Mungkin bisa jadi bagian yang ini terpendam di posisi tanah seperti ini. Jadi ini bagian bawah. Di sini patinasi kerak, sedimen tanahnya luar biasa. Mungkin ada batu juga. Handle-nya ini ada, handle bawaan orinya. Kayunya masih saya simpan dan itu bisa dites radiokarbon untuk mengetahui usia pusakanya. Kemudian yang sini kenapa licin ya? Yang sini mungkin ada di bagian atas. Jadi hanya terkena patinasi sedimen pasir, sedangkan yang bawah ini mungkin terkena batu ataupun kerikil-kerikil, makanya agak hancur. Kalau kita lihat seloroknya masih nampak jelas, di kiri kanan ini berbeda warnanya dengan besi yang tengah. Meskipun ada pusaka dengan besi sebatang atau satu jenis besi tanpa selorok, seperti terlihat tanpa selorok. Kalau kita lihat pamornya keleng. Anda tahu sejarah keris Jalak Sumelang Gandring. Itu salah satu keris dengan dapur yang sangat cukup langka. Saya beberapa tahun ini cari maupun mencuci, sering memahari, mencari pusaka temuan. Saya baru kali ini mendapat yang dapur Jalak Sumelang Gandring, ya baru kali ini. Sogokannya satu di depan, tikel alis, pijetan, ricikannya seperti itu. Kebanyakan jalak biasa, jalak budo, petok biasa, petok lurus biasa tanpa sogokan. Ini termasuk salah satu dapur langka. Dan pada cerita Jalak Sumelang Gandring itu ada cerita yang sangat terkenal, bahwa pusaka Jalak Sumelang Gandring itu adalah pusaka andalan Keraton Mojopahit yang sempat hilang, dan raja itu bingung kemana pusaka ini. Sampailah di situ Mpu Supo diutus raja untuk mencari pusaka Jalak Sumelang Gandring agar bisa kembali lagi ke Mojopahit. Jalak Sumelang Gandring itu adalah pusaka andalan Raja Majapahit. Mulai raja pertama, Raden Wijaya, itu adalah pusaka yang diwariskan untuk kerajaan Majapahit dari kerajaan Singhasari. Dan dipercaya pusaka itu dibabar pertama oleh Mpu Gandring. Yang membuat pusaka legendaris itu adalah Mpu Gandring, Mpu yang terkenal tersohor di era kerajaan Singhasari. Makna dari dapur Jalak Sumelang Gandring ini apa? Jalak adalah burung, melambangkan lelaki yang bekerja keras, melindungi keluarganya, bertanggung jawab, dan lambang kejantanan. Sumelang Gandring, Sumelang itu ada dari kata yang bermakna kekhawatiran, kegelisahan, khawatir. Arti dari Sumelang itu khawatir. Khawatir ini ya apa bahasa Indonesianya ya?
kegelisahan hati, kekhawatiran, kecemasan. Sumelang itu. Gandring artinya adalah cinta. Hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya. Gandring, gandrung, kecintaan. Maka dari itu sang raja pun pada waktu itu juga cemas pusaka ini hilang. Karena pusaka ini memang pusaka yang filosofinya sangat luar biasa untuk pemimpin. Itu memang untuk raja yang menggambarkan kecemasan, kekhawatiran, kepedulian sang raja terhadap kecintaannya kepada masyarakatnya, kepedulian antara manusia dengan sesamanya, kepedulian kecemasan antara manusia dengan Tuhannya. Secara Islam ada hablum minanas, ada hablum minallah. Jadi hubungannya vertikal horizontal antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan Tuhannya. Ini pusaka bukan cuma pusaka ketuhanan, tapi pusaka ketuhanan juga kemanusiaan secara maknanya. Makanya sang raja itu harus sinisian wahyu, harus langsung menyambung dengan Tuhannya, dan juga harus nyambung dengan warganya, masyarakatnya, atau rakyatnya. Di dalam tangguh-tangguh sesudahnya, Tangguh Mojopahit itu pun dapur Jalak Sumelang Gandring juga ditemui, meskipun juga salah satu dapur yang sangat cukup langka. Apalagi di era Mataram, Jalak Sumelang Gandring itu sulit, langka. Yang banyak udah jalak ngore, jalak sangu tumpeng, jalak nyucup madu. Nah, perbedaannya apa dengan jalak nyucup madu? Nanti kita share ya saudaraku ya. Kan sangat mirip. Pusaka ini luar biasa menurut saya. Ya, kenapa saya khusus di sini membahas keris-keris Kabudan dan temuan? Karena banyak yang tidak paham, banyak yang orang ngomongnya ngawur, tidak paham, tidak pernah terjun, apalagi tidak pernah datang pameran, tidak tahu situasi perkembangan dunia Tosan Aji sekarang, ngopinya kurang jauh, ya. Karena pemahaman dan sharing seperti ini kurang kalau Anda cuma belajar buku. Anda harus terjun, sharing, harus nanting. Kalau ada orang bisa memperkirakan Tangguh ataupun keris itu sepuh apa tidak hanya berdasarkan foto, itu hanya perkiraan. Saya pastikan belum tentu benar. Perbandingannya 50-50, bisa salah bisa benar. Tidak mudah di dunia pusaka ini. Karena ada juga yang tidak kelihatan, yang hanya bisa kita rasa ketika kita tanting. Pusaka itu seperti itu. Jadi tuah dari pusaka ini membawa sang pemilik lebih dekat dengan sang pencipta, maupun lebih mudah dekat dan lebih peduli dengan sesamanya. Tuahnya kewibawaan, menambah spirit, semangat juang sang lelaki untuk memberikan ilmu, manfaat, mencari materi untuk keluarganya dan kemaslahatan, kemanfaatan di sekitar wilayahnya. Ya, ini pusaka Kabudan, salah satu dapur pusaka Kabudan yang sangat cocok untuk pemimpin. Bukan cuma untuk sekedar tindih. Tindih itu menetralisir hawa-hawa negatif atau meredam hawa pusaka yang ada pengaruh jeleknya terhadap sang pemilik. Karena setiap pusaka membawa pengaruh masing-masing. Ini pusaka yang sangat luar biasa, paksinya pun kotak. Saya akan detailkan video di ujung konten ini, dan juga saya akan cantumkan detail-detail pusaka ini, awal didapat patinasinya hingga saya bersihkan sampai saya buatkan warangka seperti ini. Jadi pusaka ini kalau kita filosofi itu tadi, karakter besinya juga masih sangat terjaga, berapa ratus tahun terpendam. Ini era Singosari abad 12 ya. Sampai ini termasuk artefak Nusantara dan bukti kejayaan Nusantara pada era zaman klasik. Pusaka yang sangat luar biasa dan saya sangat senang pusaka ini. Beberapa kali ditawar mau dimahari orang, tapi saya bilang belum, karena saya masih rawat pusaka ini. Saya buatkan warangka dan saya masih senang.
Jadi ya mohon maaf, kadang-kadang saya ini tidak semuanya pusaka saya maharkan, karena saya juga seneng gitu loh, dan langka. Ya tidak tahu siapa nanti yang bisa berjodoh untuk pusaka ini yang memang jodoh, karena pusaka ini tetap mencari tuannya. Oke, kemudian lah ini juga pusaka yang setengah bersih. Awal patinasinya ini juga temuan sungai. Nanti akan saya detailkan. Ini contoh pusaka temuan yang bukan era Singosari. Kalau saya perkirakan ini era Mojopahit. Karena paksinya tidak kotak, paksinya oval. Ini masih setengah bersih, saya nyuci belum selesai. Nah, ini contoh pengetahuan bahwa tidak semua pusaka temuan itu eranya Singosari. Ada yang Mojopahit, ada yang Mataram, ada yang Kamardikan malahan. Anda harus belajar. Seperti pusaka ini yang pernah saya review, ini pusaka temuan, tapi eranya Pengging, Mojopahit awal, Luk 5 yang sudah saya review. Karena apa? Kita lihat karakter materialnya. Luk 5, Pudak Sategal, Mojopahit awal. Kalau kita lihat pasikutannya ya Pengging. Ini juga temuan. Paksinya juga oval, bukan kotak. Nah, jadi untuk menambah wawasan, Anda beli pusaka temuan itu ya harus belajar dulu. Ini juga pusaka temuan, saya akan share detailnya. Ini yang belum saya buka patinasinya untuk contoh pembelajaran. Ini juga temuan Sungai Berantas Kediri. Patinasinya tidak saya buka. Dapurnya jalak, geger sapi, pijetan. Tidak terlalu besar, era-era Kediri. Ini masih terlihat nampak sedimen pasir dan batu masih nempel. Tidak bisa buat patinasi seperti ini yang original. Patinasi buatan tidak bisa seperti ini, saudaraku, tidak bisa. Sudah langsung terlihat. Kalau patinasi buatan dikuplik, terus dalamnya biasanya baterai hitam, tidak ada karatnya seperti ini. Batunya ini nempel, tidak bisa dilepas kecuali kita rendam, kita bersihkan ya, saudaraku ya. Dan yang kedua, buat apa? Buat keris Kamardikan ditanam terus biar muncul patinasi ini kita jual. Mau jual berapa sih? Mau untung berapa keris Kamardikan kalau ditanam? Wong pusaka Kabudan ini pecintanya tertentu. Orang yang memang ada panggilan jiwa, masalah rasa. Orang-orang sekarang tidak berani kadang-kadang beli pusaka temuan, apalagi kondisi seperti ini. Takut dicuci ini bisa hancur. Dicuci takut baru Kamardikan. Tapi yang pasti ini contoh patinasi original alam, bukan patinasi buatan. Kalaupun Anda nanam di sungai, nunggu 6 bulan di patinasi alam, mau membuat patinasi alam, tetap ada perbedaannya. Nanti ketahuinya ketika dibuka, ternyata Kamardikan. Jadi step by step pelajarannya ini panjang, saudaraku. Saya buat konten ini bisa-bisa 3 jam kurang, karena harus nyuntui. Kalau saya sudah sering nyuci buka, sering juga saya dapat pusaka setelah dibuat, waduh betoknya ternyata baru. Kamardikan proses. Setelah dibuat, waduh ternyata seperti ini, Mojopahit. Tapi untungnya ini Mojopahit original, bukan keris baru yang ditanam. Materialnya pun kita sudah bisa baca, serat tempanya, pamornya, sudah beda. Jadi gimana penjelasannya ya? Ini saya mencoba menjelaskan yang sebisa mungkin Anda bisa pahami, agar Anda menambah pengetahuan. Ya, jalak. Ini pun kalau lihat pasikutannya agak tegak lurus, nggak mungkin Singosari dari condong lelenya. Ini bisa-bisa Medang Jawa Timur, Wangsa Isyana, ataupun Kediri awal.
ketika Medang dipecah oleh Empu Barada, ketika Raja Erlangga tidak mampu mengendalikan kedua anaknya, sama Empu Barada dipecah, Medang Wangsa Isya ini dipecah. Ada Kediri sama ada Jenggolo. Yang memecah memberikan batas gaib antara dua kerajaan itu adalah Empu Barada. Dan daya magisnya sampai detik ini diakui. Bahkan kerajaan Mojopahit itu untuk menghilangkan kutukan Empu Barada, saking ampuhnya Empu Barada itu sampai mengadakan selamatan dan membuat kalau tidak salah candi yang disaksikan langsung oleh salah satu resi di Majapahit. Dan resi itu dianggap sebagai titisan dan juga keturunan, memang keturunan Empu Barada. Saking begitu ampuhnya Empu Barada pada waktu itu. Ya, nanti saya detailkan di ujung video, belakang video. Jangan khawatir, karena kita di sini untuk edukasi, untuk pemahaman, biar teman-teman paham. Gak mudah, gampang ikut-ikutan, ngeklaim ataupun tidak mau belajar. Karena sekarang banyak tester-tester pusaka yang ngawur. Jangan beli itu palsu, jangan beli itu palsu. Agar pembelinya itu beli ke dia, maksudnya seperti itu saudaraku. Anda harus pakai akal pemahaman dulu, bukan kita berprasangka jelek, tapi pelajari dulu lah. Bisa dilihat kok keris ini, bisa dipelajari secara objektif, secara logika. Kalau sudah itu benar, barulah pakai rasa. Gitu loh. Jangan dikit-dikit. Ini energinya. Energi pas barangnya owahan. Keris sepuh owahan. Nah, ngopi ini kurang ado. Ya. Kemudian nah, ini pusaka yang juga sudah pernah kita lihat kemarin bocoran. Sudah saya buatkan warangka juga sandang walikat. Ini pusaka yang sangat luar biasa dan saya kategorikan juga masterpiece. Sudah saya buatkan warangka. Kayunya ini johar emas. Kayunya ini kayu langka, warangkanya model sandang walikat. Dan ini sudah saya cuci bersih. Dan ini baru ini saya mendapat lagi pusaka dapur naga. Temuan sebagian pendapat era Singosari karena sudah berpamor. Tapi sebagian pendapat kalau lihat pasikutannya ini eranya Medang, Mataram Hindu. Ditemukan di dekat Situs di Jawa Tengah. Paksinya kotak. Ini pusaka yang sangat luar biasa saudaraku. Anda lihat pasikutannya, bentuk luknya lebar besar, panjang di atas 40 cm. Ini metuknya origawan, metuknya ini perunggu gold plate, perunggu plate emas. Dapur nogo-nogonya muncul ke depan. Ini juga salah satu ciri bukan nogo owan. Kalau nogo, kepala nogonya ini agak mundur ke belakang, bisa saja keris tebal yang diowa dibentuk ulang nogonya. Itu kuncinya, Anda pelajari. Ya. Terus yang kedua, dilihat besinya. Ketika di sini ada besi apelan atau besi yang tidak sama dengan besi atasnya, berarti nogo itu dibentuk ulang kepalanya, disisipi besi lain agar terlihat wungkul, terlihat besar kepala nogonya. Pahami kata-kata saya. Ketika nogonya ini memang kepalanya keluar, lah ini loh, keluar, ini bilanya keluar. Ini berarti sudah pasti jaminan nogonya original, bukan diukir ulang. Terus kedua, material besi, serat tempanya, pamor berlapis-lapis seperti ini, deling banyak ayodiatnya. Ini juga salah satu ciri sepuh. Seloroknya sudah ada selorok. Meskipun tidak semua pusaka tidak pakai selorok ya. Dicatat juga, tidak semua pusaka pakai selorok. Ada yang seloroknya udah aus seperti Mojopahit. Ada
keris kabudan yang memang cuma satu jenis besi, tetapi tetap tempaan lipatannya tetap kelihatan. Bukan seperti keris cor yang satu besi itu. Lah, ini dipahami ya. Terus kemudian keris ini mudah kalau Anda sering terjun. Udah dilihat gini aja udah kelihatan gitu loh. Oh, ini kerisnya gimana. Garapnya ini sangat luar biasa detail. Kepalanya ada mahkotanya, ada rambutnya di belakang, ini badannya di sini juga ngeleger. Untuk cacingnya juga ada, ngerawit kecil-kecil di sini. Saya detailkan pusaka ini ya di ujung video ya, untuk Anda pemahaman. Karakter pusaka temuan. Nogorojo Luk 13 saya kategorikan sesuai beberapa pakar aja, Singosari. Tapi kalau lihat looknya ini bisa medang. Tapi kalau medang kok sudah ada pamor? Seperti itu pertanyaannya. Tapi saya juga pernah dapat pusaka medang yang sudah pamor. Teknologinya sangat luar biasa. Teknologi yang ada di Nusantara ini menjadi salah satu bukti. Orang luar negeri dari alat musiknya aja kita sudah pakai logam. Gamelan itu logam perunggu. Orang di luar negeri ada yang pakai senar, ada yang tiup. Kita sudah pakai logam. Berarti teknologi tempa dan teknologi besi yang di pusaka era kerajaan Nusantara klasik itu sudah sangat luar biasa dan di atas bangsa-bangsa lain. Seperti itu saudaraku. Ini salah satu bukti. Dan kalau kita lihat filosofi naga ini juga sudah ada di candi-candi. Anda lihat di Candi Medang, Raja Sanjaya itu sudah di Gunung Wukir, prasasti Gunung Wukir, itu sudah membuat candi sebelum Borobudur dan Prambanan ada. Itu sudah ada di sana ditemukan linggah yoni berukir naga. Bawahnya linggah yoni ada ukiran naga. Itu diperkirakan ukiran naga tertua di Nusantara. Maka jangan kaget, keris-keris kabudan pun juga sudah ada naga. Candinya itu ada. Dan ini naganya juga berbeda dengan naga pada umumnya. Sangat detail, bermahkota, mulutnya agak mendangak ke atas menunjukkan sifat berani tanpa takut. Naganya tidak seperti naga Mataram yang biasa posisinya, tapi naganya agak mendangak ke atas. Dan kenapa disebut naga raja? Karena ada mahkotanya. Jadi rajanya naga. Luk 13 angka tertinggi di suatu pakem pusaka. Pamor pedaringan kebak dengan jenis pamor meteorit. Ayodiatnya banyak dan kurusinya untuk cacingnya ada. Ini menjadi suatu pusaka yang saya kategorikan masterpiece. Paksinya kotak. Memang secara filosofi ataupun secara sejarah dari turun-temurun di babat tanah Jawi ataupun di babat Demak, di Serat Centini, pusaka dapur-dapur naga memang diperuntukkan hanya untuk kasta golongan bangsawan yang memiliki wilayah untuk pemimpin. Naga adalah simbol kepemimpinan, pengayoman suatu pemimpin untuk masyarakat ataupun untuk timnya bawahannya. Makanya di online banyak orang mencari pusaka naga, keris naga. Itu untuk menunjang spiritual, karismatik dan kepemimpinan yang dipercaya tuahnya memberikan kewibawaan bagi sang pemilik. Dan daya pusaka naga itu memang luar biasa dan sudah terbukti. Beberapa pemimpin-pemimpin pejabat ataupun pemimpin perusahaan, pelanggan-pelanggan kami ataupun teman-teman kolektor yang lain, memang pusaka naga menjadi dapur favorit bagi mereka yang memiliki bawahan, pemimpin sebuah tim, pemimpin sebuah perusahaan ataupun sebuah massa. Aura kewibawaan dan percaya dirinya semakin muncul, karismatiknya ada. Saya sendiri tidak paham kenapa pusaka ini bisa ada mampir di gubuk saya, meskipun mampir sebentar. Ini sudah termahar. Mohon maaf, ini sudah termahar dan saya
menjadi suatu tanda kehormatan buat saya masih diizinkan dan boleh mereview sebuah pusaka yang kategorinya masterpiece. Pusaka seperti ini Anda boleh cek, duanya sulit. Meskipun memang setiap pusaka itu tidak sama, tetapi dapur-dapur naga pada umumnya kan banyak. Naga Madiun juga seperti itu pasikutannya, Mataram seperti itu, Mojo seperti itu. Singosari ini kita juga masih belajar terus-menerus, karena beberapa kali banyak ditemukan juga ada betok naga, itu juga ada. Jangan dibilang tidak ada. Punya almarhum Pak Hengki Jayapurnomo, beliau juga punya betok naga. Beliau namanya sudah tersohor di Indonesia, di dunia perkerisan. Ahli dalam pusaka dan beliau langsung terjun. Dan perkerisan-perkerisan yang lain, senior-senior saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Salam hormat untuk semua senior perkerisan se-Indonesia. Biasa tempat saya sharing, sesepuh-sesepuh. Main keris yang sudah mulai tahun 70-an, 80-an, 90-an. Jadi kalau main keris masih usia belasan tahun, tapi sudah mengaku pakar, itu adalah puncak kebodohan tertinggi seseorang, sudah merasa bisa. Karena semua di dunia ini sangat penuh misteri yang belum bisa kita pastikan. Yang kita pun tetap sampai detik ini, para arkeolog, sejarawan itu masih mempelajari dan mencari. Ada candi yang baru ditemukan, dan kita cari, kita teliti, kita tahu. Itu sama dengan pusaka. Ini adalah warisan leluhur kita yang kita pelajari sampai detik ini. Kita rasakan, makanya pusaka ada tayo, ada lihat secara objektif, ada tanjek. Itu kita pelajari. Tantingannya pusaka ini sangat ringan, tidak terlalu tebal seperti pusaka Kabudan pada umumnya. Paksinya kotak, luar biasa. Dan kalau ngomong aura, ya Anda cek, monggo silakan. Nanti kalau saya bahas objektif terus Anda bosen. Aura Anda cek. Dan ini kebetulan saya sangat bersyukur pusaka ini jatuh di tangan orang yang tepat, orang yang memiliki tim masa, dan memang butuh pusaka yang sangat luar biasa. Auranya pun, kewibawaannya sangat besar. Ini bukan cuma sekedar pusaka tindih, tapi pusaka kepemimpinan untuk memimpin sebuah masa yang cukup besar. Ya, detailnya akan saya cantumkan di ujung video. Dan juga patinasi awal ditemukan pusaka ini, ada fotonya, kita detailkan. Nah, patinasinya berbeda dengan temuan berantas. Ini temuan Jawa Tengah. Patinasinya pun berbeda. Beda daerah beda, kandungan tanahnya beda, kandungan air, unsurnya juga beda. Ini nanti pusaka ini karena baru dicuci, belum kita minyak, jadi kita tetap plastiki agar tidak karat. Nanti akan saya minyak pusaka ini untuk menghindari karat. Nah, yang terakhir ini baru kita dapatkan kemarin. Warangkanya masih ala kadarnya, dipasang. Punya teman saya ini. Beberapa tahun yang lalu sempat viral keris temuan original, ada yang berpamor miring, ada yang berpamor belarak, ada juga yang berpamor, pamornya itu sudah luar biasa tempatnya. Termasuk almarhum Pak Hengki Jayapurnomo juga memiliki pedang temuan pamornya miring. Keris temuan di teman-teman Jawa Tengah ada yang memiliki, salah satu teman saya, keris paksi kotak pamor miring. Betok ada pamor miring juga ada. Masuk majalah-majalah ternama, majalah-majalah lama. Nah, ini kalau Anda tidak paham pasti langsung ngeklaim nggak ada terus Kabudan pamor macam-macam, nggak ada. Pada kenyataannya ada, dan itu otentik sepuh. Bahkan masuk di majalah-majalah. Kalau Anda mengeklaim itu barang palsu, Anda sama saja menuduh majalah-majalah pusaka yang sudah beredar. Nah, karena apa? Ngopinya Anda kurang jauh, pemahaman Anda pendek dangkal.
tidak mau membuka diri, meluaskan pikiran. Kita teliti dulu materialnya, kita lihat patinasinya, bener enggak? Ini apa keris kamardikan, apa diproses apa enggak? Ada. Dan ini ada nyata. Dan ini salah satu contoh pusaka milik teman saya. Saya juga kaget. Ada pamor udan emas di keris temuan, paksinya kotak, nanti akan saya detailkan pusaka ini. Untuk cacingnya sangat jelas, di sini materialnya juga ndeling, iodiat menggunakan meteor. Meskipun ini temuan yang agak lama, sekitar 6 tahun yang lalu, baru keluar, mau dimaharkan. Pasikutannya, kembang kacangnya seperti ini besar, gerendeng, ini tungkaan. Kok mirip PB mas tungkaan? Ya PB yang kiblatnya ke Singosari. Keris PB itu kiblatnya Singosari, keris HB kiblatnya ke keris Mojo, makanya kecil-kecil. Kalau PB besar-besar. Di sini tungkaan. Di gonjonya ini tungkaan. Keris Singosari Sriwijaya banyak tungkaan di sini. Yang keris luknya. Jadi keris PB yang mengkiblat ke Singosari. Itu saja kalau Anda tidak paham bisa terbalik-terbalik. Materialnya luar biasa, untuk cacingnya luar biasa. Ini temuan sungai sekitar 6 tahun yang lalu. Lama dipegang pengusaha besar, pengusahanya wafat, anaknya tidak meneruskan. Dulunya memang dari teman saya dipegang pengusaha itu 6 tahun yang lalu, dimahari oleh salah satu pengusaha di Jawa Timur. Pengusahanya meninggal, anaknya tidak meneruskan, dimahari lagi sama teman saya pusaka ini, dan sekarang dititipkan ke saya. Paksinya kotak. Kalau kita lihat dapurnya, Luk 7, kembang kacang ada di sini, ada tikel alis, pijetan, gereneng, di sini ada lambe gajah 1. Ini dapurnya Carubuk Luk 7. Pamornya yang sangat luar biasa, pamor hujan mas, sudah ada di era Singosari akhir. Peralihan ke Mojopahit, tapi paksinya bukan oval, bukan bulat, masih kotak. Luar biasa juga ini pusakanya, materialnya sangat beling. Korusinya jelas, pamornya berlapis-lapis, ribuan lapis. Kalau kita berbicara Carubuk Luk 7, itu adalah pusaka yang dibabar oleh Empu Dewa Jasa, Dewa Yasa 2. Itu sudah tahun 1100-1200. Tadi saya menemukan literasinya, nanti akan saya cantumkan. Dewa Yasa apa Dewa Jasa kedua. Jadi eranya era Medang. Awal dibabar, beliau membabar keris dapur Kebu, keris Sang Carubuk, dan keris satunya lagi saya lupa. Kemudian teruskan Singosari sampai Mojopahit. Pusaka agemannya Joko Tingkir itu juga Carubuk Luk 7. Carubuk menggambarkan dan bermakna manusia haruslah seperti bumi. Jangan sombong, jangan merasa bisa. Pitu Carubuk itu masih Carubuknya, hendaklah kita seperti bumi, saling rendah hati, saling mengisi hubungan manusia dengan manusia lagi, kembali seperti yang tadi. Sedangkan jadi lambang perjuangan, Carubuk ini lambang perjuangan. Jangan sombong, bersifat sebagai bumi, dan berjuanglah untuk menggapai mimpimu setinggi mungkin. Dan ketika menggapai, kembali lagi, sudah tercapai mimpi Anda, jangan sombong bahwa itu semua adalah pemberian dari Sang Pencipta. Karena kalau kita lihat Luk Pitu, pitulungan, pitutur, pitedah, kembali lagi pada pangkalnya. Sebagai manusia kita harus bermanfaat bagi orang lain. Dan pamor hujan mas, kenapa dijadikan sebagai tua kasta rezeki yang tertinggi? Kenapa pamornya bentuknya bulat dan kotak, tidak lincip, tidak seperti pamor-pamor yang lain? Sudah beberapa kali saya bahas. 2-1-2-1-2, hubungan antara manusia dengan manusia. 1 kembali lagi ke Sang Pencipta. Kita 2 lagi, kita manusia dengan manusia lagi. Menambah relasi bisnis. Kalau kita baik, kita bisa dipercaya dengan manusia. Sudah otomatis Anda tidak akan sulit mencari rezeki. Kepercayaan seperti itu terhadap manusia itu yang mahal. Dan 1, kita yakin, teguh, bulat, tekad kita sudah bulat, sudah yakin pasti. Nah itu
Ketika Anda bertekad bulat, usaha maksimal, baik hubungannya Anda dengan manusia yang lain dan hubungan Anda dengan Tuhannya, sudah pasti berkah dan rezeki yang terlimpah ke tempat Anda. Saudaraku, kita tidak bisa membahas lebih panjang lagi karena ini cuaca sudah sangat mendung, mau hujan. Ini pas malam Jumat Legi. Sekarang saya ambil konten. Kita juga tadi sudah nyekar, sambung doa terhadap leluhur Raja Arya Wiraraja dari Kerajaan Lamajang Tigang Juru. Nah, mungkin konten ini bisa menjadi manfaat dan menambah wawasan Anda. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang tidak sependapat dengan Anda. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya, salam pecinta pusaka.